Hai, kalau aku kasih tahu bahwa pertolongan Allah itu dekat, teman-teman bakal percaya nggak? Kenalin, nama aku Olivia. Aku senang banget karena video aku yang bicarain tentang kemiskinan itu banyak dari teman-teman yang juga share tentang ceritanya dan bagaimana kehidupannya juga nggak mudah, tapi masih terus fight untuk pendidikan. Dan kali ini aku akan share tentang bagaimana aku melewati sebenarnya banyak dari perjalanan hidupku yang gak mudah dengan struggle perekonomian tentunya, dan juga how I cope with that. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di jenjang S2, yang mana dulu si Livia kecil cuma bisa bermimpi untuk itu semua. Alhamdulillah, kemarin aku baru menyelesaikan S2 aku di Inggris, di University of York dengan jurusan sastra Inggris. Di sini aku mau ngebagiin pengalaman hidupku bahwa di semua kesulitan yang aku rasakan sedari kecil itu ngebentuk diri aku, dan itu membuat aku sadar bahwa setiap kesulitan yang Allah kasih pasti ada pertolongan yang seringnya aku nggak sadar. Dan alhamdulillahnya aku sadar itu semua waktu aku ngabisin waktu di UK. Waktu akhirnya aku tersadar bahwa dulu waktu aku struggle waktu SD, SMP, SMA, kuliah, di kesulitan itu pasti ada bantuan. Buktinya adalah aku bisa melewati itu semua, bahwa akhirnya aku tersadar gitu. Dulu ada bantuan Allah itu tidak hanya berupa uang, tapi bantuan dari orang lain, dari hamba-hambanya, orang-orang baik yang dipilih Allah untuk akhirnya membantu aku. Jadi aku akan bahas satu-satu dan membagikan, mungkin cerita ini cukup personal, tapi aku yakin dengan berbagi cerita ini kita bisa merasa lebih dekat dan kita juga bisa relate, oh ternyata orang juga ada yang sesusah aku ya. Oke, let's jump to the video. Jadi proses penyadaran ini ada pada saat aku di UK, tepatnya di kamarku di 23 Westmoreland. Saat itu aku juga ada hambatan finansial, bahwa uang LPDP belum cair, tapi uangku udah nggak ada. Dan aku harus bayar uang sewa, aku harus jalan-jalan juga, butuh uang, dan untuk makan sih masih ada. Itu kayak struggle banget sampai aku di sholatku itu menangis gitu. Ya Allah, aku butuh bantuan gitu kan. Tapi awalnya itu sulit, dan aku udah mengupayakan dengan dia berhemat lah gitu ya. Sampai akhirnya di satu pagi gitu aku nangis sebenangis-nangisnya habis subuh. Kemudian aku udah kayak gak tahu mau gimana lagi. Di saat itu juga Allah menyelesaikan masalahnya kayak segampang tek gitu dong. Uangnya masuk. Karena itu estimasinya cukup lama, dan di saat aku udah putus asa, aku rasanya aku udah coba ini ya Allah, aku udah pinjam sama temanku juga walaupun gak seberapa. Aku tidak terlalu suka meminjam sebenarnya orangnya. Dan di saat aku sudah melakukan sesuatu yang tidak aku suka, itu berarti kan aku udah desperate banget tuh. Sampai akhirnya di pagi itu datang di saat aku udah nangis, udah kayak aku nggak tahu mau ngapain lagi. Di saat itu aku sadar, wow, gitu ya, bisa semudah itu semuanya terselesaikan di saat Allah udah ngelihat gimana kita putus asa dan kita berserah, walaupun juga sebelum itu pasti ada upaya yang kita lakukan. Kemudian hal itu membuat aku sadar di momen-momen tersulit di hidupku, dimana itu waktu, maaf ya aku agak berkaca-kaca gitu, karena ceritain cerita hidup yang sulit itu nggak bisa gitu sambil ketawa gitu ya. Waktu SD aku sering struggle untuk makan. Untuk makan aja aku di rumah itu nggak ada apa-apa. Waktu itu aku cuman ngelewatin aja, ya hidup aja gitu, karena aku nggak benar-benar bisa mengambil hikmah-hikmah yang diberikan Allah, pertolongan-pertolongan Allah itu aku nggak melihat itu sebagai bentuk pertolongan, tapi hanya ya udah hidup terjadi aja. Cuman aku kembali kemudian berpikir, dulu waktu aku susah makan itu Allah kasih bantuan dari teman yang baik dan orang tua teman aku yang sangat amat baik. Aku akan kasih tahu namanya karena aku sangat amat bersyukur dengan adanya mereka. Namanya adalah Om Ir dan Tante Irma, Uci dan juga Puput. That's my friend and that's their parents. Mereka adalah teman yang baik gitu. Aku waktu main sama anaknya tuh sampai malam, seringnya mereka selalu kayak, ya udah makan, ayo makan dulu ke belakang. They treat me sebagai aku tuh juga anak mereka gitu. Dan aku juga ngebantuin anaknya, kayak aku temenan baik lah gitu ya. Kalau misalnya ada PR, aku sedikit bantu. Jadi dari kecil tuh memang aku terbiasa. Kayaknya ini juga yang membentuk aku menjadi people pleaser ya. Karena kebutuhan diriku sendiri, aku butuh untuk dibantu orang lain, pastinya aku harus membantu orang lain juga. Kemudian aku selalu selamat itu selama SD. Untuk makan aku gak pernah kelaparan. Aku juga gak terlalu kurus banget gitu. Kemudian pindah ke SMP. Ini beda lagi. Aku tuh waktu SMP cukup uang aku itu adalah untuk angkot doang itu lah, angkot, bus itu doang cukupnya.
dan Allah mempertemukan aku dengan teman yang selalu baik. Jadi waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti ada aja nih temen yang aku ketemu yang naktir aku. Sebenarnya itu bukanlah simbiosis parasitisme ya, tapi lebih ke mutualisme. Karena biasanya aku juga memberikan influence yang baik ke orang-orang itu. Aku menolong, aku juga ada untuk mereka. Makanya juga mereka nggak perhitungan gitu loh sama aku. Pokoknya aku bukan sering sih, hampir setiap hari ditraktir temanku. Karena aku nggak punya jajan gitu loh. Aku nggak pernah ke kantin karena duit aku tuh udah habis untuk angkot doang. Sampai salah satu sahabatku, sampai sekarang masih sahabatan juga, yang pernah bilang kayak gini, ini lucu banget sih. Dia bilang, "Lip, kau nggak pernah punya duit terus ya? Lip, kau kapan punya duitnya sih? Aku terus yang bayarin." But it's just a joke gitu. Karena itu adalah the truth. Aku nggak pernah punya uang gitu. Dia seneng main sama aku. Asalkan dia ngajak, "Lip, ke kantin yuk." "Nggak ada duit aku, pergilah." Aku tuh nggak minta dibayarin sama sekali. Tapi mereka yang ingin gitu. Karena mereka ingin aku accompany gitu. Ya begitulah ya. Jadi itu SMP. Aku nggak pernah kelaparan, aku nggak pernah kekurangan walaupun sulit di masa itu. Dan kemudian waktu SMA, walaupun tidak ada temen yang akhirnya naktir aku, ini juga menjadi modal untukku punya skill lainnya, yaitu skill marketing. Aku tuh jalan banget tuh dari SMP sampai SMA. Aku jual pulsa, aku jual gelang, apa aja gitu aku jual. Sampai aku ada di tahap kayak jual PR. Saya ada temen yang kayak, "Lip, aku ngeliat PR kau, nanti aku bayar." Itu aku langsung, nah silakan. Kayak gitu guys, cari duit gitu ya. Aku juga pernah jual MLM waktu SMA. Aku pernah jual Garskin, itu yang untuk HP. Banyak deh usaha aku untuk bisa memenuhi apa? Bukan jajan teman-teman, tapi adalah untuk angkot ke sekolahan, untuk transportasi doang. Jadi itu adalah bekal sebenarnya. Sampai akhirnya aku sadar, oh ada selalu bantuan Allah gitu dimanapun aku berada. Dan even waktu SMA, walaupun nggak se-royal waktu SMP gitu ya teman aku, tapi pas SMA aku juga ada beberapa temen yang kayak sering kasih aku makan. Dan juga satu orang lagi yang ngerubah banyak dari hidup aku adalah guru aku waktu SMA, namanya Bu Ani. Dia itu kayak role model untuk aku. Ibu itu bagaikan peri gitu loh. Orangnya lembut, kalau mengajar kayak kita tuh understand gitu loh. Dia tuh komprehensif penjelasannya. Dan juga dia ngebantuin aku. Aku nggak tahu bantuannya datang dari mana. Tiba-tiba dia tahu gimana struggle-nya aku untuk bayar beberapa hal tentang sekolah dari wali kelas aku. Sampai akhirnya dia kayak, "Livia, ada yang perlu dibayar." Terus aku jadi fotokopi beberapa materi yang perlu aku fotokopi saat itu. Dan ibu tuh sering ngasih aku jajan, ngasih aku makan. Aku sempat ada lomba di sekolah. Dan kadang kalau lomba itu kan kita intensif ya belajarnya. Kadang aku nggak makan tuh karena kayak aku nggak punya duit gitu loh. Jadi ibu tuh tiba-tiba datang ke tempat aku latihan, terus ngasih makan, ngasih minum, kayak baik banget gitu. Dan dulu adalah pertama kali yang mengetuk pintu hati aku untuk sholat, dan gak tinggal sholat adalah karena Ibu Ani. Karena aku ingin berdoa sama Allah untuk ngebalas kebaikan dia. Aku sadar aku gak bisa ngebalas kebaikan dia dengan juga uang. Aku gak punya uang gitu. Jadi hanya dengan mendoakan aku bisa membalas itu semua. Aku juga pengen ceritakan tentang perjalanan spiritual ini atau religi aku in the next video maybe. Bagaimana perjalanan hidup akhirnya membawa aku lebih dekat sama Allah dan mengerti bahwa mencintai Allah tuh indah gitu. Oh iya, salah satu hal yang aku ingat waktu aku SD, aku nggak tahu ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada tetanggaku yang tidak terlalu dekat dari rumahku sebenarnya. Kakak ini cukup sukses karena waktu itu aku ngelihat dia ada di koran. Ya, dia tuh kayak kerja di law firm. Terus tiba-tiba dia manggil aku, Pia lagi ada yang butuh dibeli nggak di sekolah. Dan di saat itu teman-teman adalah tahun ajaran baru dan aku perlu beli buku. Karena aku tahu pasti bahwa buku itu sendiri mahal ya. Buku yang asli itu mahal untuk dibeli. Aku cuma bisa punya chance itu dari fotokopi buku. Walaupun aku tahu ini dulu sih aku nggak tahu ya, tapi sekarang kayak aku menyadari itu adalah pelanggaran hak cipta. Buku itu nggak boleh difotokopi. Tapi again, daripada kita nggak belajar guys, mending difotokopi gitu kan, karena isinya adalah ilmu pengetahuan. Dia bilang gini, nggak apa-apa, dihitung aja berapa butuhnya, nanti kalau udah tahu berapa kabarin kakak lagi ya, kesini aja kata dia. So aku hitung berapa lembar bukunya, aku kaliin 200 rupiah. So akhirnya aku bilang, Kak ada buku ini, ada 3 atau berapa buku gitu yang harus difotokopi. Aku pilih fotokopi yang paling murah karena itu kayak nggak tahu, dapat rezeki aja dari Allah gitu. Waktu kelas 6 atau kelas 5 akhirnya aku fotokopi bukunya.
Karena sebelum itu tuh aku selalu nebeng sama temen aku guys. Jadi kayak aku duduk sebarku gitu ya, dia pasti harus nge-share bukunya sama aku kan, karena aku nggak punya buku. Itu sangat memalukan sebenarnya. Aku nggak terlalu suka gitu, tapi apa yang bisa aku perbuat, dan untungnya temen aku ini baik gitu. Tapi di saat kita punya buku sendiri kan kita bisa coret-coret, kita bisa lebih leluasa untuk ngelihatnya, nggak cuma colong-colong begini doang. Itu sih nggak tahu bagaimana caranya di saat kita butuh akan ada jalannya gitu. Sampai aku aja saking struggle-nya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, aku tuh nggak pernah nyangka aku bisa nyelesain each of them gitu loh. Karena aku berpikir waktu SD aja aku seumur itu kayak struggle-nya parah banget. Tapi sekarang alhamdulillahnya rezeki Allah itu memang nggak terputus kalau kita terus berikhtiar gitu ya. Aku sampai di tahap S2, dan aku kemarin S2-nya keluar negeri, Masya Allah sekali. Rezeki sebesar itu, dan ada banyak perubahan dalam taraf kehidupan yang aku rasakan sekarang. Aku ingin sampaikan bahwa memang kalau kita terlahir di keluarga yang finansialnya tidak mendukung, perjalanan pendidikan dan growing-nya pasti tidak semudah keluarga yang bisa provide itu. Tapi aku percaya dari semua kesulitan itu yang ngebentuk aku. Ngebentuk aku jadi pribadi yang aku bisa banyak hal, aku punya banyak skill, aku punya kepribadian bekerja keras, nggak mau menyerah, kayak terus fight aja gitu. Itu semua ngajarin aku hal itu. Dan satu hal yang sering aku lupa adalah di saat Allah ngasih kesulitan, pasti itu diiringi kemudahan. Aku nggak pernah akhirnya berpikir bahwa oh iya ya, dulu ada yang ngebantuin aku ya. Terus aku pikir-pikir lagi, selalu ada yang ngebantuin aku loh. Aku tuh gak pernah ditinggalin sendiri sama Allah. Yang mau aku sampein adalah apapun itu, tantangan tuh pasti datang terus ya dalam kehidupan kamu. Dari keluarga yang cukup, berlebih ataupun kurang, pasti tantangan tuh ada aja untuk kita dari semua kalangan gitu ya. Tapi kadang memang tantangan perekonomian itu bikin semakin sulit. Aku juga menyadari itu, tapi aku ingin bahwa kekurangan kita ini menjadi motivasi untuk diri kita terus berkembang, untuk diri kita bahwa kita ingin mencoba dan kita ingin merubah gitu. Itu yang pengen aku sampaikan. Daripada terus-menerus terhanyut dalam ketidakmampuan kita, bagaimana kalau kita shifting ketidakmampuan itu menjadi sebuah kesempatan. Dan semoga kita bisa melihat bantuan-bantuan kecil maupun besar yang diberikan Tuhan, dan kita bisa terus hold on untuk semua mimpi dan harapan yang kita miliki, bahwa apapun itu hal baik yang kita upayakan, kita bisa percaya itu akan dimudahkan oleh Tuhan. Walaupun dimudahkan bukan berarti kamu langsung mendapatkannya. Mungkin kita perlu dikasih beberapa pelajaran dulu gitu, dikasih terpaan dulu sampai akhirnya diberikan bantuan itu sama Tuhan. Tapi itu semua adalah proses yang harus kita lewati. Aku harap kita semua bisa nge-embrace proses itu, karena in the end of the day Tuhan itu baik, dan diri kita juga sangat amat mampu untuk melakukan semuanya. Karena kayak kalau misalnya kamu bisa mikir, aku ada di tahap sekarang, kalau aku lihat dulu jauh banget ya hidup aku jadi lebih baik. Aku rasa teman-teman yang nonton ini juga pasti merasakan itu. Dan mungkin sekian perjalanan cobaan-cobaan itu dan bagaimana penyelamatan dan kemudahan yang diberikan Allah sama aku di saat itu. Aku berharap apapun mimpi teman-teman semoga bisa terwujud. Tetap berjuang, insya Allah apapun yang kamu mimpikan akan segera kamu genggam. Doa aku sendiri untuk diriku adalah semoga aku bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat setiap bantuan kecil yang Allah kasih ke kehidupan aku, dan bersyukur dari itu semua. Bersyukur bahwa aku bisa melewatinya, bersyukur bahwa aku punya Allah, dan terus meningkatkan ibadahku. Karena menurutku juga semua pertolongan dan kebaikan Allah itu kita perlu look into every single aspect that happen to our life deeply. Kita perlu benar-benar absorb sampai kita tahu, oh ternyata itu bantuan Allah ya. Oh ternyata ini adalah sign yang dikasih Allah ya. Kita perlu kemampuan itu sebenarnya. Dan aku bersyukur sekali aku bisa akhirnya merefleksikan beberapa pengalaman hidup yang terjadi dulu, dan bisa melihat itu sangat amat indah sekarang. Yang dulu hanya aku pikirkan adalah struggle-nya, tapi sekarang aku bisa melihat hal itu dari sudut pandang yang berbeda, dari kecintaan dan kebaikan Allah kepada aku dan hidupku. Mungkin sekian, aku berharap teman-teman bisa berbagi juga cerita teman-teman di bawah. Thank you so much for listening and watching this video. Please
like, subscribe, and share this video karena akan lebih banyak orang yang menyaksikan, akan lebih banyak orang yang juga berbagi ceritanya. I'm very happy that we can menguatkan satu sama lain, dan perjuangan ini pastinya tidak akan berhenti. Kita akan terus berjuang teman-teman, tapi aku berdoa kita semua bisa terus kuat menjalaninya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye!